Selamat datang dan selamat bergabung di channel Dongeng Malam. Bagi yang sudah mampir, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara di-like dan komen video ini ya. Untuk kali ini, Dongeng Malam akan membawakan sebuah cerita dengan judul Hantu Gantung. Kita mulai saja ceritanya yuk. Langit sore masih menyisakan warna oranye pucat ketika Nadia Putri, 24 tahun, turun dari ojek online sambil menarik koper hitam yang rodanya berdecit karena beban. Udara di gang kecil itu terasa lebih dingin daripada jalan utama kota. Aroma lembab, seperti tembok yang terlalu lama tidak bertemu matahari, menyambutnya sebelum ia melihat sebuah papan nama tua. Catnya mengelupas sebagian. Tulisan itu miring Kos sedikit, Melati Indah. seperti hampir lepas dari paku karatan yang menahannya. Nadia menarik napas panjang. Ini hanya tempat tinggal sementara, cuma untuk fokus skripsi, batinnya. Suara sandal menyeret pelan terdengar dari dalam. Seorang perempuan setengah baya muncul dari balik pintu kayu yang terbuka setengah. Wajahnya ramah, namun mata dan senyumnya seperti tidak bergerak bersamaan. Seolah hanya bibirnya yang menyambut, bukan hatinya. "Kamu Nadia ya?" Suara perempuan itu lembut, tapi ada getaran aneh di dalamnya. Tenang, namun memiliki tekanan seolah menyimpan sesuatu. "Iya Bu, Ibu Ratna?" Perempuan itu mengangguk, lalu melirik koper Nadia. "Kamar kamu di lantai 2, yang pojok kiri. Kuncinya ini." Ia menyerahkan gantungan kunci dengan gantungan tua berbentuk bunga melati. Cat putihnya sudah mengelupas, Nadia menyisakan warna masuk kayu di ketika bawahnya. Ibu Ratna menambahkan, "Oh, satu lagi." Nadia berhenti. Tatapannya otomatis mengikuti arah mata Ibu Ratna, ke atas, ke lantai 3. Lantai itu gelap. Tidak ada lampu yang menyala. Berbeda dengan lantai 2 yang masih mendapatkan cahaya dari jendela besar. "Lantai paling atas tidak boleh dinaiki kecuali seizin saya," ucap Ibu Ratna pelan tapi tegas. Nada suaranya berubah dingin, seolah peraturan itu bukan formalitas, "Kenapa, Bu?" melainkan tanya Nadia peringatan. tanpa pikir panjang. Ibu Ratna hanya tersenyum tipis. "Kosong, sudah lama nggak dipakai. Tangganya juga rapuh, bahaya." Namun kata terakhir itu terdengar seperti alasan yang terlalu rapi untuk disiapkan. Kos Melati Indah, malam pertama. Jam dinding menunjukkan pukul 1:49. Nadia belum tidur. Ia masih menyusun barang dan Melati menempel Indah catatan lebih kecil sepi di dari dinding. yang ia bayangkan. Tidak terdengar suara televisi, gelak tawa anak kos, bahkan tidak ada bunyi kipas angin dari kamar lain. Hanya suara serangga malam dari luar jendela yang terbuka sedikit. Nadia berhenti melipat pakaian. Suara itu seperti gesekan sesuatu yang kasar, menyeret perlahan di permukaan kayu. Dari atas, tepat dari langit-langit kamarnya. Ia menatap ke atas. Pelan, ada bunyi berdecit, seperti tali ditarik, menegang, Bunyinya lirih menahan lalu beban mengendur berat, lagi. lalu bergoyang. Nadia merinding mendadak. Bulunya di kedua lengan berdiri tanpa sebab. Krek. Sekali lagi. Dan kali ini ada suara lain menyusul. Suara langkah. Bukan menapak lantai, tapi tergantung. Seakan seseorang menggantung di atas langit-langit dan berayun pelan, menimbulkan bunyi duk, duk, duk dari kayu tua. Nadia mundur satu langkah tanpa sadar. Di tenggorokannya, udara seperti tertahan. Otaknya yang Mungkin logis tikus mencoba mencari atau penjelasan. kayu mengembang. Tapi tidak ada tikus yang bergerak seperti benda tergantung yang berayun. Dan tali? Kenapa terdengar seperti digesek kulit atau leher? Ia hampir memanggil Ibu Ratna ketika suara lain terdengar dari luar pintunya. Ketukan 3 kali. Pelan. Tok, tok, tok. Nadia membuka pintu perlahan. Di lorong, Dina,
teman kampusnya yang mengantarkannya sore tadi Juga dengar ya? berdiri Tanya dengan Dina wajah tanpa pucat. basa-basi. Nadia menelan ludah. Itu apa? Dina tidak menjawab langsung. Ia justru mendongak ke langit-langit, menatap titik yang sama dengan Nadia sebelumnya. Lo tahu kan cerita tentang kos ini? Nadia diam. Dina menatapnya, dan dengan Ini suara lebih kos bekas pelan dari tempat cewek bisikan, bunuh diri ia berkata, dengan cara menggantung dirinya sendiri. Tapi mereka bilang bukan cuma gantung diri, hantunya masih suka nyoba jatuh. Pagi hari datang Tapi tanpa talinya terasa. nggak pernah putus. Nadia bahkan tidak yakin sempat tidur. Matahari sudah masuk dari jendela, namun cahaya yang masuk terasa dingin, seolah tidak benar-benar membawa kehangatan. Ia menghela napas, mencoba menepis kejadian semalam. Pasti cuma sugesti. Dina kebanyakan nonton film horor, batinnya. Namun rasa gelisah itu tidak sepenuhnya pergi. Barang yang berpindah sendiri. Sekitar pukul 10 pagi, Nadia mulai menata ulang barang-barangnya. Ia meletakkan sisiran di atas meja belajar, buku catatan di sampingnya, dan gelas minum di rak kanan. Ia turun sebentar ke lantai 1 untuk mengambil air panas dari dispenser. Saat kembali ke kamar, tidak Ia sampai terdiam 2 di menit. depan pintu. Buku catatan yang tadi di meja, kini ada di lantai. Gelas minum berada di tepi meja, seolah hampir sengaja didorong jatuh. Dan sisiran tidak ada. Nadia menatap meja, lalu ke lantai, lalu ke sudut-sudut kamar. Gue yakin tadi gue taruh di sini. Sisiran itu Perlahan ia ada di membuka dalam lemari. lemari, di sela tumpukan pakaian, seolah diselipkan dengan rapi. Seolah ada tangan yang mengambilnya, membuka lemari, dan menyusunnya. Nadia mundur 1 langkah. Dek. Jantungnya berdegup dengan rasa yang tidak bisa dijelaskan, antara takut dan tidak percaya. Bayangan di lorong. Siang menjelang sore, Dina datang membawa makanan. Lu nggak turun makan, jadi gue beliin, katanya sambil menaruh nasi bungkus di meja. Mukamu Namun pucat. ekspresinya tidak santai Lu nggak seperti kenapa-kenapa biasanya. kan? Nadia hendak mengangguk ketika Dina menatap langit-langit kamar. Lo lihat itu. Nadia ikut menatap. Ada bekas seperti goresan memanjang, berwarna lebih gelap dari cat langit-langit. Bentuknya melingkar, Nadia mencoba meraba. seperti bekas Teksturnya lilitan baru, bukan bekas cat lama. Seolah baru saja ada sesuatu yang digantung di situ. Dina mundur. Nat, gue tadi dari lorong. Gue lihat ada bayangan. Bukan bayangan orang jalan, tapi bayangan tergantung. Kayak orang digantung di udara. Kepalanya miring. Dina menelan ludah. Dan Nat, bayangannya nggak Sore punya itu, kaki. Raka, pacar Nadia, datang. Wajahnya khawatir ketika melihat ekspresi Nadia. Lo nggak usah mikirin hal aneh. Tempat baru, ya biasa, suka ada suara-suara. Raka mencoba menenangkan sambil memeriksa seluruh sudut kamar, berpura-pura santai. Namun, saat ia menatap bekas tali di langit-langit, ekspresinya berubah sekejap. Hanya sekejap, tapi Nadia melihatnya. Bekas tali apa ini? Nadia hanya diam. Raka berdiri tepat di bawah bekas itu. Tiba-tiba ia mengerenyit. Dan tanpa sadar, mengusap batang lehernya seolah merasa ada sesuatu dingin mengganjal. nggak? Suara Raka melemah. Nadia hendak menjawab ketika suara gesekan halus terdengar lagi di langit-langit. Krek. Seolah ada sesuatu yang perlahan turun dari atas. Raka menatap ke atas, namun kali ini bekas tali itu seperti basah. Ada warna lebih gelap, seperti Tetes merah pertama kecoklatan. Tidak kena menetes siapa-siapa. Tetes kedua, kena lengan Raka. Raka spontan mundur. Apa ini? Nadia menatap tetesan itu. Cairan kental, berbau anyir, seperti besi berkarat bercampur darah. Nadia dan Raka saling berpandangan. Nafas mereka mulai berat. Tiba-tiba, tok, tok, tok. Ketukan di pintu. Tepat saat suasana menegang.
Nadia menatap Raka, lalu perlahan membuka pintu. Di sana berdiri Seno, penjaga kos. Wajahnya datar, tanpa ekspresi. Kalau malam jangan buka pintu kalau ada yang ketuk. Kadang, Malam itu, yang kos ketuk Melati bukan orang. Indah sepi sekali. Hanya suara angin yang menembus celah jendela dan suara tetesan air dari atap. Nadia duduk di meja belajarnya, menatap bekas tali di langit-langit. Rasa takut semalam masih menempel. Tapi ada sesuatu yang mendorong rasa penasarannya lebih jauh. Tiba-tiba, dari sudut gelap kamar, terdengar suara lirih. Nadia, Nat, datanglah. Suara itu seperti disuarakan oleh angin yang berbisik, tapi jelas memanggil namanya. Nadia menelan ludah. Tubuhnya kaku. Logikanya berkata, jangan ikuti. Tapi rasa Menaiki penasarannya lantai terlalu kuat. teratas. Tanpa berpikir panjang, Nadia berjalan pelan ke tangga menuju lantai atas. Kayu tangga tua berderit setiap kali diinjak, seolah memperingatkan langkahnya. Cahaya senter dari ponselnya menari di dinding, menimbulkan bayangan panjang yang menakutkan. Setiap langkah makin terasa berat. Udara di lantai atas dingin dan lembab, berbeda dengan lantai 2. Bau anyir samar menyusup ke hidungnya. Di depan pintu terakhir, Nadia berhenti. Pintu kamar terkunci rapat. Dari sela-celah, bau anyir itu lebih kuat, bercampur dengan aroma lembab dan cat tua. Nadia menempelkan telinganya ke pintu. Suara napas berat dan desahan lirih Munculnya Seno. terdengar dari balik kayu. Tiba-tiba, di belakangnya terdengar suara langkah cepat. Nadia berbalik dan di sana berdiri Seno, penjaga kos, wajahnya serius, mata menatap tajam. Kamu tidak seharusnya di sini, ucapnya. Nada suaranya dingin tapi tidak membentak. Nadia menelan ludah. Kaget karena Seno muncul begitu saja tanpa terdengar suara langkahnya sebelumnya. Aku hanya penasaran. Suara itu memanggilku. Nadia mencoba menjelaskan, suaranya bergetar. Seno menatapnya lama, lalu berkata dengan suara rendah. Kalau kamu nekat, jangan salahkan apa yang terjadi nanti. Orang yang hidup di sini kadang tidak ingin diganggu. Namun Nadia didorong rasa penasaran lama yang tetap melangkah menakutkan. maju. Di dekat pintu, menempel di dinding kayu yang mengelupas, terdapat sebuah foto tua yang nyaris terlupakan. Nadia menunduk dan senter ponselnya menyorot foto itu. Foto itu memperlihatkan seorang perempuan muda, rambut panjang, tersenyum tipis. Namun, tatapannya dingin dan kosong. Nadia menelan ludah. Ada yang membuatnya mengenal wajah itu. Secara aneh, perempuan itu sangat mirip dengannya. Di bawah foto tertulis, Arum Wulan, penghuni lantai atas. Ditemukan meninggal 0217 Hatinya berdegup kencang. 2008. Sebuah rasa ketakutan yang familiar menyelimuti. Mirip aku, tapi ini foto dari 15 tahun lalu, pikirnya. Nadia mundur, napasnya berat. Tiba-tiba terdengar suara dari balik pintu kamar terkunci. Turun, jangan ikut aku. Seno mendesah, menatap Nadia. Dengar, ini bukan lelucon. Arum Wulan tidak tenang. Dan dia menunggu seseorang. Hati Nadia terasa sesak. Ia tahu, langkahnya menaiki lantai teratas itu telah melanggar peringatan, dan sesuatu yang lebih menakutkan Nadia baru tidak saja tidur. dimulai. Ia duduk di kursi dekat jendela, menatap gelapnya lorong kos. Udara terasa lebih berat dari biasanya, seperti memadat dan menekan dada. Jam dinding di kamarnya menampilkan 2:17 tepat, angka yang sudah membuat bulu kuduknya meremang sejak malam pertama. Namun yang aneh, jam itu tidak bergerak sama sekali. Tidak berdetak, tidak berdengung.
hanya berhenti. Kenapa selalu 2:17? Nadia bergumam, menelan ludah. Tiba-tiba, dari ujung Hantu lorong lantai menampakkan 2, terdengar suara gesekan tali yang familiar. Nadia menoleh perlahan. Dan dia melihatnya. Sosok perempuan tergantung, leher patah, tubuhnya menggantung tanpa menyentuh lantai. Rambut hitam panjang menutupi wajah pucat. Tangan menggantung lemas, kaki menjuntai di udara. Itu Arumulan. Nadia merasa seluruh darahnya seakan membeku. Jantungnya berdetak seperti di sisi jam lain keras. kamar, Dina tiba-tiba berteriak. Matanya menatap kosong ke arah Nadia. Suaranya berubah menjadi parau, keras, seperti bukan miliknya. Bukan aku yang ingin mati. Dia dorong aku. Nadia terkejut. Tubuh Dina gemetar hebat. Dan kata-kata itu terdengar seperti wahyu yang mengerikan. Siapa yang dorong dia? Nadia menelan ludah. Sebuah firasat gelap muncul. Sesuatu tidak beres dengan kematian Arumulan. Setiap malam sejak itu, Jam yang Nadia membeku. mencatat jam. Selalu 2:17, tanpa pengecualian. Saat jam mencapai angka itu, hantu muncul. Tidak hanya sebagai bayangan atau bisikan, tetapi sepenuhnya nyata. Tubuhnya tergantung di udara dengan ekspresi menyayat hati. Dina yang mulai panik, menjerit dan terjatuh ke lantai. Ia masih bisa bicara, tapi suaranya serak seperti ada kekuatan lain yang menguasainya. Nadia mencoba menenangkan Dina, namun tiba-tiba bayangan Arum muncul tepat di belakangnya. Rasa dingin merambat menatapnya dari dengan mata leher kosong. hingga ujung kaki Nadia. Bau anyir darah, kayu basah dan kain tua memenuhi indranya. Semua itu membuat Nadia sadar satu hal. Kematian Arumulan bukanlah bunuh diri. Ia ingat kembali foto lama yang ia lihat. Bekas tali baru di langit-langit, dan suara lirih yang memanggil namanya di malam sebelumnya. Semua petunjuk itu mengarah pada satu kebenaran. Seseorang sengaja membuatnya tampak seperti bunuh diri. Curiga yang menggerogoti. Nadia memandang Dina yang masih lalu? bergetar. Siapa yang... Senyap menguasai kos. Angin malam berhembus melalui jendela yang terbuka, membawa suara tali yang bergesek halus di lorong. Tubuh Nadia terasa berat. Jantungnya seperti ditekan tangan tak terlihat. Ia menunduk, melihat bayangan di lantai, namun tidak ada apa-apa. Lalu suara itu terdengar lagi, lirih dari sudut gelap kamar. Bantu aku, jangan biarkan dia menang. Nadia sadar satu hal. Hantu Arum tidak menakut-nakuti tanpa alasan. Ia ingin menyampaikan sesuatu. Dan Nadia mulai mengerti bahwa penyelidikan ini bisa menjadi satu-satunya cara untuk menenangkan arwah itu. Malam itu, kos Sebelum Melati indah semuanya terasa terlambat. seperti berada di dunia lain. Angin berhembus melalui jendela yang terbuka, membawa aroma lembab dan anyir yang membuat Nadia dan Dina merinding. Setelah kejadian kerasukan Dina, Nadia memutuskan untuk mencari jawaban dari satu orang yang selama ini selalu diam. Seno, penjaga kos yang selalu muncul di saat yang aneh. Seno mengaku. Di ruang depan kos, Seno menyalakan lampu minyak tua yang membuat bayangannya menari di dinding. Matanya menatap Nadia dalam-dalam. Suara seraknya terdengar berat. Aku saksi malam Nadia itu, menahan napas. malam kematian Arum. Apa maksudmu? Seno menunduk. Dia dibunuh, bukan bunuh diri. Aku melihatnya terjadi, tapi aku tidak bisa berkata apa-apa saat itu. Orang yang melakukannya sangat dekat dengan kos ini. Mereka takut dan mengancam siapapun yang tahu. Dina menatap Nadia, matanya masih merah dari histeria. Itu menjelaskan kenapa dia muncul terus, Nat. Kenapa dia memanggil kita? Keesokan harinya, Rahasia Nadia Ibu Ratna. menghadapi Ibu Ratna di dapur kos. Suasana tegang, hanya terdengar suara hujan menimpa genting. Bu, apa benar Arum dibunuh? Ibu Ratna menatap Nadia, wajahnya seperti menahan badai emosi. Ada orang
pelaku sebenarnya masih tinggal di sini. Aku menyembunyikannya untuk melindungi orang lain. Nadia merinding. Siapa, Bu? Siapa pelakunya? Ibu Ratna terdiam. Mata tuanya berkaca-kaca, lalu berbisik. Dia mungkin sudah dekat denganmu. Nadia tersentak Dan dia merasakan rasa takut yang berbeda. Bahwa bahaya tidak hanya dari arwah, tapi dari orang hidup di sekitarnya. Raka menghilang. Malam itu, Raka datang untuk menenangkan Nadia. Namun, saat ia menelusuri lantai atas, ia menghilang begitu saja. Tidak ada suara, tidak ada jejak. Hanya pintu yang tertutup perlahan dengan sendirinya. Nadia panik. Ia berlari mencari Raka, memanggil namanya hingga suara mulai tercekat di tenggorokannya. Dina menangis, tapi Nadia tahu, ini bukan sekadar hantu yang menakut-nakuti. Ada kekuatan lain yang ingin mencegah mereka bayangan menemukan Arum kebenaran. muncul lagi. Kali ini lebih jelas, lebih menyeramkan. Tubuhnya tergantung, wajahnya menatap Nadia. Tolong, turunkan aku. Jangan biarkan dia menang. Nadia menggigit bibir, menatap Seno dan Dina. Mereka harus menemukan cara untuk membuka rahasia lantai atas dan mengungkap pelaku sebelum semuanya terlambat. Namun yang menakutkan, Nadia tahu bahwa malam ini bukan sekadar ujian keberanian, tapi pertaruhan hidup dan mati bagi Nadia siapapun menelan yang tinggal di kos lalu itu. menatap tali di langit-langit. Dengan hati-hati, ia mengangkat kursi tua dan perlahan membuka simpul tali yang masih tersisa. Sejenak, bayangan Arum tampak ringan, seolah melepaskan beban panjang yang menahannya. Namun saat tali terlepas, sebuah penglihatan gaib menyambar pikiran Nadia. Penglihatan gaib. Nadia melihat kembali malam kematian Arum, melalui mata arwah itu. Arum sedang bertengkar dengan seseorang itu di kamar mendorongnya atas. ke arah tali yang tergantung, lalu menahan tubuhnya agar tampak seperti bunuh diri. Suara jeritan Arum teredam oleh pintu yang tertutup. Pelaku kemudian membersihkan jejaknya dan meninggalkan kos seolah tidak terjadi apa-apa. Penglihatan itu jelas. Arum dibunuh, bukan bunuh diri. Tali asli dan catatan Arum. Setelah penglihatan itu berakhir, Nadia melihat di pojok kamar tali asli masih tergantung, berlumuran noda kering dan sebuah catatan tua tersembunyi di bawah papan lantai. Jika kalian menemukan ini, ketahuilah, aku tidak pergi dengan tenang. Siapapun yang tinggal di sini, waspadalah. Aku menunggu yang benar-benar peduli untuk menurunkanku. Dengan tangan gemetar, Nadia membaca seluruh catatan, menyadari bahwa satu-satunya cara untuk menenangkan arwah Arum adalah mengungkap pelaku ke orang yang masih hidup. Pelaku terungkap. Keesokan harinya, Nadia dan Dina menemukan jejak yang mengarah pada salah satu penghuni lama kos yang masih tinggal di sekitar. Setelah konfrontasi tegang, terungkaplah identitas pelaku. Seseorang yang selama ini menyamar ramah, tapi sebenarnya bertanggung yang jawab mengejutkan atas Nadia, kematian Arum. Arum tidak pergi begitu saja. Bayangan itu tetap ada, mengikuti gerakan mereka dengan tatapan kosong tapi damai. Seolah mengatakan, aku belum selesai. Belum semua orang tahu kebenaranku. Malam terakhir di kos, Nadia berdiri di lorong lantai 2. Ia menatap tali tua yang masih tergantung di kamar lantai atas. Angin malam berhembus, dan bayangan di langit-langit mulai terlihat kembali. Tali itu bergerak perlahan, kembali menekuk seperti ada yang menggantung di sana. Tapi kali ini, Nadia melihat dua bayangan. Satu jelas Arum Wulan, satu lagi sosok samar yang menatap lurus ke arahnya. Belum diketahui apakah itu pelaku atau korban baru. Nadia menggigil, tapi untuk pertama kali, ia merasa bahwa kos ini belum selesai dengan rahasianya. Dan bayangan itu tetap tergantung, diam, menunggu siapapun yang berani mengungkap kebenaran berikutnya. Terima kasih sudah mengikuti cerita sampai akhir. Untuk cerita dengan judul Hantu Gantung berakhir di sini. Akan banyak lagi cerita-cerita menarik yang akan dibawakan Dongeng Malam. Jadi, silakan di-subscribe channel ini agar tidak tertinggal cerita-cerita menarik dari video berikutnya.
Dan jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, silakan di-share video ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi.